pelaksanaan PPG guru tertentu tahun 2024. Jadi namanya bukan pilot yang tahap 3 ya. Pilot yang 1 udah selesai, 2 udah selesai. Sekarang pelaksanaan PPG guru tertentu tahun 2024 dan persiapan seleksi administrasi bagi guru-guru yang belum melakukan seleksi administrasi tahun 2023. Nah, yang sudah memenuhi persyarat administrasi ya, tentu yang dipanggil itu 282 orang, 282.072 orang. Yang sisa dari yang pilot yang 1 dan 2 yang sudah mengikuti seleksi administrasi di tahun 2023. Dan juga ada 19.480 orang yang lulus administrasi sebelum tahun 2023. Pemanggilannya sudah dilakukan sudah mulai dilakukan melalui SIM PKB mulai tanggal 17 September kemarin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mohon terus memantau juga untuk pemanggilan di akun SIM PKB-nya masing-masing. Barangkali hingga saat ini masih dalam proses pemanggilan ya Bapak Ibu. Nah, sasaran PPG bagi guru tertentu tahun 2024 yaitu guru yang terdaftar dalam Dapodik dengan status aktif mengajar tahun 2023-2024 dan belum memiliki serdik dengan kriteria terdaftar dalam data pokok pendidikan, belum memiliki sertifikat pendidik, telah dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi tahun 2023 sebanyak 282.072 orang, sebelum tahun 2023 sebanyak 19.480 orang, aktif mengajar pada satuan pendidikan pada tahun ajaran 2023-2024 dan tersedianya bidang studi PPG di 131 LPTK penyelenggara. Itu tadi A sampai E ya Bapak Ibu. Jadi itu A sampai E itu adalah syarat pemanggilan. Informasi pemanggilan peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024 akan disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diharapkan mengecek status validitas NIK nomor induk kependudukan NIK masing-masing melalui akun SIM PKB atau info GTK. Jika Bapak Ibu mendapatkan NIK-nya belum valid, maka Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan aplikasi Verbal PTK ya melalui aplikasi Verbal PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi Dapodik melalui operator sekolah masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terpanggil dapat melakukan lapor diri secara daring ke LPTK penyelenggara PPG sesuai dengan jadwal. Kemudian, melaksanakan pembelajaran mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, saya tekankan lagi yang perlu diperhatikan peserta PPG yaitu jangan lupa konfirmasi kesediaan dengan cara klik bersedia di SIM PKB dan lapor diri dengan cara unggah berkas secara daring ke laman LPTK. Semuanya daring ya Bapak Ibu, tidak ada yang harus datang ke LPTK-nya. Banyak kasus peserta yang tidak klik bersedia tapi lapor diri. Nah, di database kami ada kelompok yang tidak bersedia karena Bapak Ibu belum klik tombol bersedia atau klik bersedia ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga setelah klik tombol itu Bapak Ibu lapor diri. Setelah melakukan konfirmasi kesediaan dan lapor diri, Bapak Ibu bisa masuk ke PMM sesuai jadwal pelaksanaannya. Lah kapan jadwalnya Bapak Ibu? Memang sudah diunggah di laman PPG, Direktorat PPG, tapi saya mengulang kembali. Pemanggilan peserta di SIM PKB 17 hingga 23. Ini masih tanggal berapa Bapak Ibu? Masih ada beberapa hari lagi untuk hari lapor diri. Kemudian lapor diri 18 hingga 27 September 2024. Orientasi mahasiswa 28 September 2024. Pembelajaran mandiri di PMM 23 September sampai 4 November 2024. Pendaftaran UKPPG di PMM 10 Oktober sampai 4 November 2024. Periode unggah dokumen UKPPG 7 sampai 11 November 2024. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 16 sampai 19 November dan pelaksanaan penilaian uji kinerja itu di 18 November hingga 9 Desember 2024 dan pengumuman hasil UKPPG-nya di 17 Desember. Semoga Bapak Ibu semua di 17 Desember atau akhir tahun ini mendapatkan kabar bahagia menjadi guru profesional yang sudah diimbi-imbikan oleh Bapak Ibu semuanya. Satu-satunya informasi yang valid dan akurat adalah di laman PPG, ppg.kemendikbud.go.id.
Jangan khawatir ya Bapak Ibu, bagi yang belum termasuk sasaran peserta yang tadi saya sebutkan, total jumlahnya hampir 600.000 di tahun ini, Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi administrasi bagi PPG guru tertentu di tahun ini juga ya. Dan bagi yang belum ikut atau belum lulus seleksi tahun 2023, jangan khawatir, agar memantau SIM PKP-nya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan seleksi administrasi tahun 2024 yang segera akan kami update kapan tanggalnya. Banyak sekali yang bertanya terkait dengan guru agama ya, PPG guru agama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan profesi guru, pendidikan agama, semua agama itu ada di Kementerian Agama. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Bukan karena kita tidak mau, kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kapasitas Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan PPG untuk guru agama, ya. Dan karena banyak sekali yang memohon saya untuk mengkomunikasikan dengan Kementerian Agama, kemarin saya sudah mengundang semua pejabat Bimas semua agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, datang ke Kemendikbudristek untuk mendiskusikan solusi terbaik bagi guru-guru. Kami akan terus melakukan pembahasan untuk berdiskusi solusi apa yang bisa diambil atau praktek baik apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama dengan apa yang sudah kita kerjakan hingga saat ini. Bapak Ibu menunggu saja beritanya dan boleh memantau di laman Kemenak ya, Direktorat PAI bagi yang guru agama Islam dan agama lain di direktorat masing-masing untuk mengetahui kemajuan seperti apa. Jadi kami juga terus memfasilitasi agar harapan Bapak Ibu guru agama untuk dapat ikut PPG sebagaimana guru mapel yang lain bisa segera terlaksana. Tapi amanah yang Bapak Ibu bebankan ke saya melalui WA dan saya berjanji untuk mengkomunikasikan sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih sekali lagi kepada 3.500 lebih Bapak Ibu guru yang telah membersamai saya dalam PPG dalam live IG kita sore hari ini. Ini sudah banyak pertanyaan ya. Saya akan mulai menjawab satu persatu tentang pertanyaan yang sudah ditulis di komentar di pertanyaan live IG ini. Pertama dari akun IG Buina Rostina, pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, saya pernah seleksi administrasi tahun 2022 dan sudah pernah tes juga. Tahun 2023 saya telat konfirmasi daftar ulang. Apakah saya harus administrasi ulang, Bu? Ya, jadi Ibu Bu Ina Rostina, guru-guru lain yang belum menjadi sasaran piloting 1 dan 2 dan pelaksanaan PPG bagi guru tertentu yang kita laksanakan baru saja kita buka pemanggilan pesertanya agar tetap bersabar dan terus memantau informasi terkait pelaksanaan PPG ini melalui akun SIM PKP-nya masing-masing dan laman ppg.kemendikbud.go.id. Seleksi administrasi akan segera dilaksanakan. Yang penting di tahun ini, nanti jadwal pastinya akan kita informasikan segera. Informasi juga akan disampaikan melalui Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak dan Dinas Pendidikan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada lagi pertanyaan dari @hilusi28. Ibu izin saya tanya, jadi saya telah daftar PPG, masih mengajar di SD dan pilih bidang studinya PGSD. Sedangkan sekarang saya P3K penempatan di SMP. Saya harus bagaimana ya? Jika klik bersedia, apakah berpengaruh ke depannya? Pertanyaan bagus sekali bagi Bapak Ibu guru yang punya kasus sama dengan Ibu Hilusi ini. Mungkin bisa menyimak jawabannya ya, bahwa pilihan bidang studi tersebut tentunya merupakan pilihan Bapak Ibu ketika mengikuti seleksi administrasi pada tahun 2023. Guru dengan sertifikat pendidik guru kelas tidak linear mengajar di SMP, sehingga Bapak Ibu dapat mengubah bidang studi sesuai ijazah S1 D4-nya. Ini menjadi pengalaman ya Bapak Ibu. Seharusnya bagi Bapak Ibu dengan ijazah S1 Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN agar tetap memilih sesuai ijazahnya. Karena sertif tersebut akan linear juga sebagai guru kelas SD ya.
Contohnya, guru dengan setting matematika akan linear mengajar matematika dan juga linear juga mengajar sebagai guru kelas SD. Begitu ya Bu ya. Semua yang sama kasusnya, jawaban saya bisa berlaku untuk Bapak Ibu semua yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya dari akun IG @Evi Maulida. Ibu Evi Maulida, pertanyaannya, Bu, gimana kami yang guru prakarya P3K ijazah perpustakaan tapi tidak ada linearitas di PPG, bagaimana solusinya Bu? Sedangkan kami sudah mengajar 15 tahun dan sudah P3K. Bisakah PPG berdasarkan mapel yang diajarkan tanpa melihat linearitas ijazah? Mohon solusinya. Jadi Bu Evi Maulida, berdasarkan linearitas yang berlaku pada seleksi administrasi tahun 2023 S1 Ilmu Perpustakaan memang belum ada linearitasnya. Untuk seleksi administrasi berikutnya akan kami pertimbangkan untuk dapat dimasukkan ke dalam linearitas, dalam peta linearitas kita ya. Silakan memantau informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan seleksi administrasi tahun 2024. Ini ada pertanyaan lagi dari akun IG Adiwarna _decoration. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Nunu dari Rembang hadir. Terima kasih ya Pak Adi sudah hadir dari Rembang. Terima kasih dedikasi dan komitmennya untuk terus menyimak acara penting kita sore hari ini. Ya, saya sudah pernah ikut PPG tahun 2021, itu Pak Adi Warna ya. Tapi berhenti karena sakit sampai tahap PPL 2. Apa masih bisa ikut PPG lagi? Sampai Kemendikbud suruh nunggu regulasi baru. Katanya begitu. Mungkin pernah bertanya ya ke Kemendikbud terus disuruh menunggu regulasi baru. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagi Bapak Ibu yang pernah kasus seperti Pak Adi ini, yang pernah mengikuti PPG dalam jabatan ya tahun 2021, namun karena berbagai kendala tidak dapat melanjutkan, maka belum dapat dipanggil kembali tahap ini. Silahkan memantau informasi pelaksanaan PPG berikutnya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Nuraini, Ibu Nuraini 9320 ya. Assalamualaikum Bu, ini dari Sumatera Barat. Terima kasih Bu Nuraini hadir dari Sumatera Barat. Bagaimana nasib kami yang belum terpanggil PPG piloting yang ketiga atau pelaksanaan PPG maksudnya ya? Masih ada kesempatankah yang diberikan sampai nanti saya cara dengan piloting 3 ya, maksudnya itu masih ada kesempatan enggak ya yang belum terpanggil hingga tahap 3 atau yang baru saja diumumkan. Jadi Bapak Ibu guru yang meskipun memenuhi syarat aktif di Dapodik yang belum terpanggil pada pelaksanaan PPG baru saja, itu artinya belum mengikuti seleksi administrasi tahun 2023 atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023 sehingga tidak dapat menjadi peserta PPG tahun 2024, maka silahkan mengikuti kembali seleksi administrasi tahun 2024 yang akan segera dibuka supaya bisa menjadi sasaran pemanggilan di tahun 2025 nanti. Pantau terus SIM PKB dan laman ppg kemendikbud.go.id agar tidak tertinggal informasi. Boleh juga memantau IG saya, biasanya saya juga akan mengupdate ya Bapak Ibu setelah diunggah di laman PPG. Dan terima kasih kepada Iwan Azaila karena sudah terpanggil ya. Selamat untuk Pak Irfan Azaila karena terpanggil piloting tahap 3. Beliau nulis, Alhamdulillah Bu, saya terpanggil. Saya juga senang. Harapan saya semua guru yang sudah memenuhi seleksi administrasi tahun ini terpanggil, dan bagi yang belum, tahun depan bisa mengikuti PPG guru tertentu seperti sahabat-sahabat dan teman-teman guru lain yang sudah beruntung tahun ini bisa mengikuti PPG guru tertentu. Saya cukup bahagia Pak Irfan. Semangat terus untuk menyelesaikan semua tugasnya ya Pak. Jangan ada yang bolong supaya Bapak bisa lancar hingga lulus UK PPG nanti. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sambil mencatat kembali berbagai pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PPG, saya akan menyampaikan informasi terkait dengan seleksi administrasi
bagi calon peserta PPG bagi guru tertentu. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka penuntasan guru dalam jabatan dulu istilahnya ya, dan guru tertentu yang belum memiliki sertifikat pendidik, Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK akan melakukan penuntasan sertifikasi sekitar 1,3 juta guru yang belum bersertif, namun berijazah S1 D4 atau memenuhi kualifikasi gitu ya, dalam waktu secepatnya. Mudah-mudahan ini bisa dituntaskan dalam waktu paling lama 3 tahun. Tahun pertama sudah kita mulai hari ini ya. Tahun ini kami melaksanakan PPG bagi guru tertentu yang telah memenuhi syarat dan lulus administrasi pada tahun 2023 sebanyak hampir 600.000. Itu yang disebut 3 tahun. Tahun ini sudah 600.000. Dan masih menyisakan sekitar 1 jutaan guru ya, lebih sedikit ya. Kalau 1 juta itu semuanya dan 700.000 bagi yang memenuhi syarat administrasinya tapi belum mengikuti seleksi administrasi di tahun 2025 dan seterusnya. Nah, rencana pelaksanaan PPG di tahun berikutnya akan mengacu pada regulasi yang saat ini digunakan, yaitu Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Dalam Permendikbudristek tersebut dinyatakan bahwa calon peserta PPG saat ini tidak lagi perlu seleksi akademik atau pretest, ingat ya, tidak perlu lagi, tetapi cukup memenuhi verbal atau seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi akan dilaksanakan secara daring atau online di akhir tahun 2024 ini. Mungkin bisa lebih cepat jika semua tim kita siap untuk segera melaksanakan. Ini sudah bulan September ya, sebentar lagi Oktober. Jadi barangkali antara Oktober November seleksi administrasinya. Tanggal tepatnya akan segera diinformasikan. Dan pelaksanaannya juga sama melalui SIM PKB bagi guru masing-masing dengan sumber data di Dapodik. Ya, jadi kalau kemarin ada pertanyaan, saya nggak punya NPTK, apakah bisa? Jadi syarat kali ini tidak mensyaratkan NPTK, tetapi memang harus terdaftar di Dapodik. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, persiapan seleksi administrasi untuk tahun 2024 bagi pelaksanaan 2025, maka Bapak Ibu jika Dapodiknya belum valid, silahkan lakukan cek kembali ya, dan jika sudah valid misalnya S1, D4-nya, NIK-nya, satuan pendidikannya, tempat mengajar saat ini, linearitas, kualifikasi, akademik S1, dan bidang studi PPG akan dipilih sudah sesuai, maka Bapak Ibu akan siap menghadapi seleksi administrasi. Silahkan, sekali lagi saya selalu menekankan, pantau selalu akun SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing dan laman resmi PPG. Bapak Ibu ya, jangan lupa itu dua itu yang menjadi teman Bapak Ibu semua bagi guru-guru yang merasa sudah memenuhi administrasi di dalam Permendikbud dan juga bukan hanya merasa, memang sudah memenuhi. Bapak Ibu bisa terus memantau, dan sekali lagi saya ingatkan, tidak ada pungutan biaya apapun dalam pelaksanaan seleksi administrasi. Kalau ada yang menjanjikan bayar sekian ribu terkait dengan PPG, maka nanti akan lolos seleksi administrasi, itu tidak benar. Karena seleksi administrasi itu langsung dilakukan oleh tim PPG, ya, oleh tim PPG, di mana di sini juga akan melibatkan 33 UPT kami di seluruh Indonesia, ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk ke IG saya. Kembali saya akan menjawab, tapi saya boleh izin minum dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Suryani Sihombing Huta Soid ya. Nama kita sama nih Bu Suryani. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana yang belum lulus berkas 2023, kapan terpanggil PPG? Sementara saya sudah mengabdi 15 tahun. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam Bu Suryani. Sekali lagi saya sampaikan ya, bahwa Bapak Ibu yang belum lulus administrasi, meskipun mengabdi berapa tahun pun, karena di situ disyaratkan untuk bisa ikut PPG itu adalah seleksi administrasi. Jadi kadang-kadang temennya yang mengabdinya baru 10 tahun ada yang terpanggil, yang mengabdi 15 tahun belum terpanggil karena belum mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu ya. Jadi bukan ada hubungannya dengan masalah manya pengabdian, tapi yang menentukan adalah lulus seleksi administrasi. Maka seperti kasus Ibu Suryani ini yang sudah mengabdi lama
tapi belum terpanggil, mungkin beliau belum ikut seleksi administrasi. Maka Bapak Ibu, Bu Suryani khususnya dan Bapak Ibu lainnya, silakan menunggu pelaksanaan seleksi administrasi tahun 2024 sekitar bulan Oktober atau November. Dan yang paling penting saya pesan, pastikan pilihan bidang studi PPG-nya linear dengan ijazah S1 D4 yang dimiliki. Sekali lagi pantau terus SIMPKB-nya ya, dan laman PPG-nya. Dan jika memang bingung saya itu ngajarnya ini, ijazah saya itu gitu ya, berarti masih bingung dengan linearitasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk-nya PPG gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya pada Bapak Ibu guru. Ini ada 3.800 guru yang menemani saya di sore hari ini dari ujung timur Indonesia, Merauke. Bahkan Merauke-nya pun mentok di paling timur karena sudah berbatasan dengan Papua Nugini. Saya sangat beruntung bisa melihat daerah ini ya, karena bisa melihat betul bagaimana beruntungnya kita sebagai warga negara Indonesia mendapatkan banyak kemudahan dalam segala urusan kita. Dan mereka yang berbatasan memang sangat belum beruntung ya, sangat jauh bedanya Bapak Ibu. Pantas kita syukuri. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Miss Fenty Dinikawati. Mohon izin bertanya, untuk piloting 2 ini untuk guru penggerak UKPPG-nya UKIN dan tesnya apakah keduanya atau salah satu ya Ibu? Terima kasih. Jadi untuk Ibu Miss Fenty dan guru penggerak lainnya yang menjadi peserta piloting 2 ya, kalau 1 belum ada, dan sekarang yang terpanggil di PPG yang sekarang, yang sudah lulus administrasi dari yang tadi ya, baik piloting 1, piloting 2 maupun yang terpanggil sekarang, maka untuk UKPPG-nya uji kinerja dan juga uji tertulis berbasis komputer. Jadi harus mengikuti semua ujinya, tidak ada lagi milih salah satu. Jika harus mengikuti keduanya, jadi Bapak Ibu harus mengikuti keduanya, bukan salah satu ya. Sekali lagi, silakan diikuti dengan baik sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sudah, yang tidak diikuti hanyalah belajar melalui platform ya, sedangkan untuk ujinya sama dengan guru-guru yang lain. Ini ada pertanyaan lagi dari akun IG-nya Esilia Winastuti. Pertanyaannya, Ibu Esilia, saya sudah dipanggil piloting 3 Bu, atau pelaksanaan PPG yang sekarang maksudnya. Tapi kemarin saya rubah linearitas jurusan karena memang tidak sesuai dengan yang saya ajarkan. Jadi jika peserta PPG melakukan ubah bidang studi, maka Bapak Ibu tidak dapat mengikuti PPG tahun ini ya, dan harus mengikuti seleksi administrasi kembali yang akan dibuka sebentar lagi Ibu Esiliawati. Lebih baik kalau tidak sesuai ya ubah bidang studi supaya nantinya sesuai, namun ya itu resikonya tidak bisa ikut sekarang, ikutnya tahun depan. Lalu ini ada akun dari Ibu Lilis Rahayu 233. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Ibu, yang sudah dipanggil piloting untuk biodata diri email, nomor rekening dan nomor handphone tidak aktif, apakah harus diperbaiki untuk kelanjutan lapor diri? Ya, Waalaikumsalam Bu Lilis. Untuk pemanggilan peserta PPG di SIMPKB yang perlu dilakukan adalah 1. Melakukan konfirmasi kesediaan dengan klik bersedia, kemudian klik lapor diri, sehingga Bapak Ibu akan diarahkan ke laman LPTK PPG masing-masing. Jadi Bapak Ibu akan tahu di mana LPTK-nya ya. Kemudian dengan lapor diri itu kan sudah tahu nih LPTK-nya di mana gitu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut saja semuanya sesuai dengan jadwal, jangan sampai tertinggal ya. Sedangkan untuk biodata di SIMPKB yang tidak diisi kembali, silahkan di APK saja. Jadi kalau tadi itu biodata nomor rekening, nomor handphone itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tadi klik bersedia, lapor diri. Di lapor diri itu ada berkas-berkas yang harus diunggah, ikuti saja syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh LPTK masing-masing. Lalu ini ada pertanyaan dari Mekar Pak Pahan. Bu, bagaimana kalau ijazah PGSD sudah ada dan menang P3K dari ijazah PGSD, maksudnya itu dapat formasi P3K ya dari PGSD juga, dan piloting
dari ijazah bahasa Inggris. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Pak Pahan ini rumit juga ya masalahnya. Nah, Bapak Ibu, pada seleksi administrasi tahun 2023 memilih bidang studi bahasa Inggris menggunakan ijazah S1 bahasa Inggris. Seperti itu mungkin ya. Nah, saat ini mengajar sebagai guru kelas SD. Bapak Ibu yang kasusnya sama dengan Pak Mekar Papahan atau Bu Mekar Papahan ini, silakan saja lanjutkan PPG bahasa Inggris. Karena sekarang bahasa Inggris linear juga mengajar sebagai guru kelas. Jadi Ibu Bapak nggak usah galau untuk hal ini. Untuk keperluan tugas-tugas di PMM, silakan menggunakan materi mengajar di SD. Ya, untuk UKPPG silakan menyusun bahan ajar dan video materi bahasa Inggris di SD. Karena saat ini bahasa Inggris juga menjadi mapel SD. Demikian juga untuk uji tertulis UKPPG-nya, yaitu sesuai dengan bidang studi bahasa Inggris. Kalau misalnya masih bingung betul nih, jawaban saya ini nanti bisa diputar ulang. Kalau memang masih bingung, Bapak Ibu bisa hubungin helpdesk PPG segera. Pasti dijawab ya Bapak Ibu ya, helpdesk PPG. Di mana helpdesknya itu ya, masuk ke laman ppg.kemendikbud.go.id. Di situ ada helpdesk, klik di situ. Nanti permasalahan apapun yang Bapak Ibu hadapi akan dibantu untuk dijawab. Berikutnya ada pertanyaan dari Anisah 150292. Pertanyaannya, saya mau tanya, saya belum paham maksud dari guru yang memenuhi administrasi tahun 2023 ini. Maksudnya administrasi gimana, Bu? Kapan kita tahu kalau kita sudah melakukan administrasi atau belum? Ini pertanyaan yang seperti Bu Anissa ini banyak. Jadi Bu Anissa dan Bapak Ibu semuanya, tahun 2023 telah dilaksanakan seleksi administrasi PPG dalam jabatan melalui SIM PKB. Guru-guru yang mendapatkan undangan seleksi administrasi tersebut harus mengunggah berkas-berkas administrasi seperti ijazah S1, D4, dan SK mengajar. Nah, jika berkas-berkas tersebut, ingat ya, Ibu sudah belum melakukan hal tersebut, mengunggah berkas administrasi seperti ijazah S1, D4, dan SK mengajar tahun 2023. Jika belum, berarti Bu Anissa belum ikut seleksi administrasi. Jika berkas-berkas tersebut yang diunggah sesuai ketentuan akan disetujui. Sedangkan jika berkas-berkas tersebut belum sesuai, akan diminta untuk diperbaiki. Dan jika berkas-berkas tersebut belum sesuai, maka akan diminta untuk diperbaiki atau ditolak. Nah, itu tadi proses seleksi administrasi, Bu. Mungkin diingat-ingat kembali, apakah tahun 2023 Ibu Anissa melakukan hal ini? Misalnya sudah ngunggah, terus tidak disetujui karena harus diperbaiki, sudah diperbaiki atau belum? Atau sudah diperbaiki tapi ditolak? Itu seperti apa? Itulah seleksi administrasi tahun 2023. Nah, salah satu penyebabnya ditolak misalnya gitu ya. Jadi mungkin ditolak. Linearitas antara lainnya mungkin ada berbagai macam sebab, tapi salah satunya tidak linear antara S1 dengan pilihan bidang studi PPG-nya. Misalnya S1-nya apa, milihnya apa. Kan ada tuh bidang studi yang linear itu apa saja, kan kita punya keputusannya atau peraturannya gitu ya. Dan ada juga selain itu yang paling besar tuh sebabnya, ada juga yang mengunggah berkas namun buram sehingga tidak terbaca. Kurang lebih itu seleksi administrasi itu bukan harusnya tahu ya, mungkin tidak tahu kalau saat itulah sebagai dasar kita untuk seleksi administrasi tahun 2023 sebagai dasar pemanggilan. Nah, kurang lebih nanti itu yang harus disiapkan terkait dengan seleksi administrasi yang sebentar lagi akan digelar, gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, segera kita akan buka seleksi administrasi bagi yang kemarin masih ditolak atau belum terpanggil di akun SIM PKB-nya untuk ikut seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Semoga ini pertanyaannya sama ya, banyak ya yang bertanya hal yang sama terkait dengan hal itu. Ini saya ngebut saja karena di waktu kita tidak lama lagi dan
masih ada banyak pertanyaan. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan nih, sekarang di Merauke sudah mulai, matahari sudah mulai turun, sudah mulai terbenam, sehingga di sini sudah seperti senja gitu ya. Mungkin kalau di daerah Indonesia Tengah ini masih sekitar 3:30 gitu ya. Di Indonesia Tengah 4:30 dan Barat masih 3:30. Tapi di sini sudah mau maghrib. Matahari sudah mulai turun dan lampu sorot sudah mulai menyala nih, sehingga nanti lampu-lampu ini sudah mulai menampakkan cahayanya, dan tugu 0 km sudah mulai agak pemandangannya semakin syahdu karena matahari sudah mulai pelan-pelan menghilang. Saya masih akan menjawab pertanyaan lagi ini dari Sheets ya, Ibu Sheets. Bu, saya peserta piloting 2, udah lapor diri dan orientasi di kampus. Namun LMS saya tidak muncul karena belajar ID saya ada 2, Bu. Mohon bantuan. Aduh, gimana Bu ini? Sayang sekali ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kasus seperti Ibu Sheets, ada kendala ya mengakses LMS karena belajar ID-nya ada 2, itu banyak kasusnya. Jadi Ibu Sheets tidak usah khawatir. Menghubungi saja helpdesk PMM atau bisa juga menghubungi BGP di daerah masing-masing, atau juga bisa menghubungi helpdesknya PPG melalui laman PPG, nanti akan dibantu. Kalau saya nggak bisa bantu ya, karena banyak yang WA ke saya seperti itu. Nggak mungkin, karena jumlah ratusan ribu, saya nggak mungkin mengetahui secara teknis. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kasus seperti ini, silahkan langsung menghubungi helpdesk apapun permasalahannya gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Rizal Kalem 20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya guru kelas SD tapi ijazah bahasa Inggris. Untuk PPG harus pilih apa? Tadi sudah saya jawab ya, apakah PGSD atau bahasa Inggris. Jadi sebaiknya milih ijazah S1-nya apa gitu ya, bahasa Inggris. Jangan khawatir, nanti tetap saja bisa mengajar di SD, karena ijazahnya seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, ijazah bahasa Inggris linear untuk mengajar S1, mengajar SD. Selain itu ada juga yang linear ya, misalnya nih Bapak Ibu di luar bahasa Inggris yang punya pertanyaan yang sama, misalnya S1 Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah, silahkan tetap memilih sesuai S1-nya. Yang sekarang ngajar SD, saya Kimia ngajar SD, harus mana yang dipilih? Boleh tetap S1 kimianya, biologinya, sejarah atau geografi. Silahkan tetap milih sesuai S1-nya ya, sekali lagi ingat, karena serdik tersebut juga linear mengajar sebagai guru kelas SD. Misalnya guru kelas S1, guru dengan S1 Fisika, tetap milih PPG Fisika. Nanti jangan khawatir, itu linear dan nanti bisa berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari akun IG Sanjaya San 88. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten, izin bertanya, apa saja yang harus disediakan untuk seleksi administrasi? Ya, buat Pak Sanjaya San dan Bapak Ibu yang lain yang ingin mengikuti seleksi administrasi, harap dipastikan dabodiknya sudah valid. Itu nomor 1. Jika dabodiknya sudah valid, ijazah S1 di 4-nya, NIK-nya, sadiknya, tempat mengajar saat ini, 1, bidang studi PPG yang akan dipilih sudah sesuai. Tadi peta linearitas itu yang sangat menentukan, jangan sampai ditolak ya, kesempatan ini nggak akan jangan disia-siakan ya. Lalu Bapak Ibu akan siap menghadapi seleksi administrasi. Silahkan pantau terus akun CPKB masing-masing dan laman resmi PPG. Dan ini ada lagi, waktu kita tinggal sebentar lagi, ada pertanyaan dari Ibu Caca Wasti. Pertanyaannya, selamat sore dari Asmat. Terima kasih Asmat. Seharusnya saya ke Asmat juga ya, tapi belum berkesempatan. Mohon maaf, ini baru sampai Merauke. Bagaimana dengan yang sudah seleksi administrasi 2023, tapi statusnya ditolak permanen? Apakah masih bisa mengikuti seleksi administrasi 2024? Jadi Ibu Caca dan Bapak Ibu guru lain peserta seleksi administrasi tahun 2023 atau sebelumnya yang berkasnya ditolak perbaikan ataupun ditolak permanen, maka akan dapat mengikuti kembali seleksi administrasi tahun 2024. Tapi syaratnya tadi ya, sebelumnya tadi itu siapkan dulu termasuk linearitas bidang studinya.
Semoga tahun ini berkas-berkas tersebut sudah diperbaiki dan memenuhi syarat seleksi administrasi PPG tahun 2024. Dan kepada Ibu Ika Yesika, senang sekali membaca tulisan Ibu. Terima kasih atas pencerahannya Bu Nunu. Semoga kami yang belum terpanggil tahun ini disegerakan tahun depan, insya Allah. Amin. Semoga Ibu Ika dan Bapak Ibu guru yang lain sabar menunggu kesempatan berikutnya. Tahun ini ada 600.000 Bapak Ibu guru yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya akan tidak mungkin punya kesempatan untuk ikut PPG. Bapak Ibu, kita melakukan transformasi hingga 600.000. Sebelumnya dalam 1 tahun maksimal hanya 100.000. Ini adalah kami lakukan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Yang kami butuhkan adalah kerjasama yang baik dari Bapak Ibu guru semua. Misalnya yang sudah terpanggil bekerja dengan baik, yang belum terpanggil ingat apa pesan saya dalam live IG ini. Kalau memang belum ikut seleksi administrasi dan mengajar berapa lama pun, syarat administrasi itu menjadi sebuah kewajiban. Karena itulah pertanggungjawaban kita terhadap negara, bahwa untuk dapat ikut itu harus lulus administrasi. Jadi kerjasama yang baik antara kita semua akan memudahkan dan mempercepat proses PPG kita tahun ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Dumoramar Paung. Pertanyaannya, setelah lulus seleksi administrasi tahun 2024, bulan berapa kira-kira Bu PPG dimulai? Jadi yang sudah dinyatakan lulus akan menjadi sasaran PPG tahun 2025. Untuk jadwal pelaksanaannya ya tentu akan kita informasikan tahun 2025 ya. Itu sudah ganti tahun. Dengan anggaran yang ada di tahun 2025, kita akan merencanakan kembali kapan pelaksanaan PPG itu. Kemudian dari akun Cadev, pertanyaannya, saya dari Provinsi Bengkulu, apakah jika JISIM PKP pendidikan terakhir yaitu S2, maka yang digunakan ketika seleksi administrasi tetap menggunakan S1 atau S2? Ya, pertanyaan dari Pak Cadev ini, waalaikumsalam ya Pak. Bapak Ibu, kami menghargai upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan kualifikasi hingga S2. Namun berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk linearitas PPG yang berdasarkan ijazah S1 D4. Jadi untuk seleksi administrasi silakan unggah ijazah S1 D4, jangan ijazah lainnya. Begitupun di Dapodik agar tetap menyertakan kualifikasinya. Ini ada pertanyaan lagi, waktu kita sudah habis Bapak Ibu, tapi akan menjawab satu pertanyaan lagi. SK yang diunggah SK mengajar, SK P3K atau SK dari awal honor Bu? Untuk SK yang harus diunggah akan diinformasikan kembali ketentuan selengkapnya pada surat informasi pelaksanaan PPG seleksi administrasi tahun 2024. Tunggu ya. Kami akan menyampaikan sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi administrasi kepada BGP masing-masing. Dan pertanyaan terakhir, dan jika sudah ikut berkali-kali UKIN dan nggak lulus-lulus yang sebelum piloting, ada piloting ini itu gimana ya Bu? Ya, pokoknya ikuti saja. Kalau memang menjadi sasaran PPG guru tertentu, ikuti prosesnya. Kan kita berbeda ya antara PPG dalam jabatan dengan PPG saat ini. Ujiannya juga berbeda. Saya berdoa semoga Ibu yang dulu berkali-kali nggak lulus UKIN tahun ini semoga lulus, karena memang sistem pembelajaran berbeda, uji kompetensinya juga berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali. Ini ada saya sudah menjawab. Ini ada pertanyaan lagi nih, kasihan ya, dari Pak Rohman 2711. Apabila status Dapodik mulai bulan ini tertulis tidak aktif atau mutasi, bisakah ikut seleksi administrasi PPG 2024? Jadi salah satu syarat untuk utama agar dapat diundang menjadi peserta memang aktif di Dapodik. Silakan diurus yang mutasinya agar status Pak Rohman menjadi aktif kembali. Jika tidak aktif ya tidak bisa ikut. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi ngebut sekali ngomongnya supaya pertanyaan yang banyak ini bisa saya jawab semuanya. Bapak Ibu, terima kasih sudah menemani saya.